Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydahu wa ba'dah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram وجملته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أيضا خصوصا على هذا الكتاب الشيخ أحمد الهاشمي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Mukhtarul Ahadits setelah jeda Ramadan dan Syawal. Hadis nomor 347 di sini. Ingka nasyu'mu fi syai'in, itu kan? Fafid dari wal mar'ati wal farasi. Sama itu ya? 347 kalau sini. Kalau di kitab lain nggak tahu nomornya. 48 di sini. Di sini 48. Nomor hadisnya, kalau halaman beda-beda. Nomor 48 40. Ada yang lepet, ada yang lepet ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ingka nasyu'mu fi syai'in. Datang belum? Nah. Belum. Fafidda'i wal mar'ati wal farasi. Belum temu? Cari angkanya aja, angka nomor hadis. Kebanyakan itu, kebanyakan. Ini beda. Oh iya, sama. Samain nomornya, nomor atas dulu, samain nomor atas. Nomor halaman, samain nomor halaman. Halaman atasnya aja. Bundar sama titik. Beda. Bundaran sama Kita yang lama 36. Nah, ini baru. Kalau yang lama 32, halamannya 32. 37. Nih, kalau ini 37. Bukan 38. 38 ini kita. Nah. Ayo berantem dulu, bentar kalau udah berantem baru. Beda kan? Ini 37 ya? Jauh. Ini 38. Kalau halaman bisa beda-beda, kalau nomor hadis kan sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ingka nasyu'mu fi syai'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fafid dari wal mar'ati wal farasi. Ingka nasyu'mu, apabila ada asyukmu. Syukmu itu sial, apes, bahasanya kok amsyong. Oh, bahasa Betawi apa Pak? Sial. Iya. Apes. Aber. Aber itu bahasa apa? Aber. Bahasa orang kampung lain. Bahasa mudik sih bahasanya. Fi syai'in, dalam sesuatu.
Fafid dari maka ada di dalam rumah. Wal mar'ati dan perempuan, wal farasi dan kendaraan. Maksudnya apa Pak Ustaz? Paham nggak, Pak Ustaz? Apabila ada kesialan, ada keapesan, ada amsyong itu di rumah, di istri dan di kendaraan. Maksudnya mana? Jadi kesialan ya. Oke, orang baca hadis kalau nggak baca syarahnya itu bahayanya di situ. Ingkana syukmu ini adalah, makanya memahami hadis itu dicari asbabul wurud. Asbabul wurud itu sebab-sebab adanya hadis ini. Lah, adanya hadis ini itu dulu di zaman jahiliyah itu ada dikenal budaya namanya tiaroh. Tiaroh itu kalau orang-orang jahiliyah dulu mau berangkat dagang, rata-rata orang Quraisy itu kan pedagang-pedagang internasional. Itu dia kalau sebelum berangkat melepas burung. Toir kan burung. Maka namanya tiaroh. Dia kalau sebelum berangkat itu melepas burung. Dilepas begini, kalau burungnya belok kanan dia akan jalan. Tapi kalau burungnya belok kiri nggak jadi. Karena kalau belok kanan ini pertanda baik, kalau belok kiri pertanda apes, pertanda sial. Itu namanya tiaroh. Lah masyarakat kita juga masih banyak yang berkeyakinan dengan tiaroh itu banyak. Saya sendiri pernah ketemu waktu lahirannya si Afan 2012. Saya mau balik ke Jakarta. Itu nunggu bis sampai maghrib, bis itu belum datang di terminal Tinggir. Kalau Mbak Selamat lewat sana tahu terminal Bayi. Dan itu ada serombongan orang, ada 5 atau 6 orang itu membatalkan keberangkatan ke Jakarta. Terus saya tanya, Mbak, lah kok nggak jadi berangkat, Mbak? Wah ini Mas, ini udah ganti hari. Kalau tadi kan Senin, lah begitu udah matahari terbenam berganti Selasa. Nah, kalau kami nekat berangkat hari Selasa, itu hari apes. Balungan. Balungan. Itu balungan, namanya balungan. Kalau orang Jawa balungan. Iya, kalau orang kan hari apes, hari sial. Lah akhirnya 5 atau 6 orang itu membatalkan keberangkatan. Padahal kalau berangkat kan ya tiket angus. Tapi malah untung bagi saya. Aturan dulu kan bangku 23 ya. Aturan samping saya ini 2 orang, karena dia batal akhirnya kosong. Saya malah bisa nyelonjor, bisa rebahan. Rezeki. Itu kan namanya tiaroh. Dia meyakini sesuatu, yang sesuatu itu kalau ditanya, dicari, oh enggak ada sumbernya, hanya bersumber dari katanya. Lah kayak tadi tiaroh itu, lepas burung, kalau belok kanan itu pertanda baik, kalau belok kiri pertanda buruk, pertanda apes. Orang nabrak kucing katanya tanda sial. Nabrak orang malah enggak. Ayo nabrak kucing ketakutan katanya di apa? Dibuntel pakai bajunya. Katanya ya saya. Nabrak orang malah kabur. Lah itu kan tiaroh. Lah masyarakat kita ini kan masih banyak percaya yang model-model seperti itu. Di sana tuh saya masih kental banget di Subang. Lah Saya waktu itu ke sono. di Jakarta juga masih banyak. Jalan kaki dari sini ke Jatinegara kali ya. Kong ojek doang yang ada. Saya bilang, "Bang, berapa duit aja saya bayar." Kagak ada yang mau. Kenapa sih Bang enggak mau? Lalu narik jauh-jauh warnanya apes. Ya ampun, kita berjalan dari Jatinegara kan jauh banget ya. Nah, jadi Untung ada temen itu yang saya ajak. itu namanya tiaroh. Saya bayar 4.500, dulu masih 1.500, 4.500 satu. Kalau di sekarang ya nyebutnya khurafat, tahayul. Yang kalau di kata siapa? Yo, hanya katanya. Kata Tile. Enggak ada ujungnya. Lewat jembatan. Lewat jembatan. Kalau dulu di kampung saya kalau ada orang nikahan lewatin kali gede dilempari ayam. Iya. Ya kan? Enak aja kita ambil. Lah kalau ayamnya gede, ayam yang segini-segini nih, kalau kayak yang dicek di tukang jualan keliling Oh, gitu. yang itu di sini. Lah misalnya nih ada orang nikah,
orang sini misalnya Villa Mahkota dapat orang Jatinegara, dihitung lewati berapa kali. Banyak Pak. Lah kalau 10 kali ya dia bawa 10 ayam. Banyak banget. Kalau lewat PKT sepanjang kali aja Pak Ustadz. Nyebrang kali, bukan kok sebanyak. Nggak tahu ada Bapak ini Nikahin anak saya di Jogja. Nah saya dibawain telur, satu kresek. Setiap ada jembatan kali suruh melempar satu. Bener saya. Telur. Nah, itu namanya Waktu tiarok. Pak Ustadz diajak sana. Kalau nggak dikerjakan katanya sial. Lah ini keyakinan tiarok atau sesuatu bisa sial bisa beruntung itu yang diyakini dulu oleh orang-orang jahiliyah itu ada di 3 tempat itu. Pertama rumah. Rumah itu ada yang katanya bawa hoki, ada yang katanya bawa sial. Kalau orang Cina apa namanya? Feng Shui. Rumah yang tusuk sate katanya rezekinya seret. Angel. Akhirnya apa disuruh masang ini masang itu. Sampai di sini aja yang katanya nomor berapa yang nggak ada? 13. Kan takut 13 takut. Angka 13 sudah ditakuti ya? Sudah ada sekarang. Ada. Ada. Yang kemarin di share Pak Eko itu saya cari rumah nomor 13 nggak ada loh. Ada ya. Yang kemarin kan Pak Eko yang nge-share itu loh, iuran warga. Tapi Kalau harapan kita nomor 4. Harapan kita nomor 4. Nggak ada nomor 4. Nah, itu adanya 3A sama 3B langsung 5. Itu namanya kan tiarok. Takut datang nomor. Takut apa nomor? Langsung 12A, 12B langsung 14. kalau di lift nggak ada nomor 4. Enggak ada. Nggak ada. Berarti 3A, 3B langsung 5. Nomor nggak ada. Macet. Tiarok itu namanya tiarok. Sesuatu yang tidak jelas asalnya dan diyakini akan bawa sial. Nah, itu namanya di sini yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah dulu. Biasanya yang bawa sial itu nomor 1 rumah. Makanya ya kadang kalau beli rumah dilihat feng shui-nya ini mampir kemana nih? Tusuk sate apa? Ada aja. Apalagi masyarakat yang dulu kan memang keyakinan seperti itu kan masih banyak ya. Masih kental. Di depan rumah kok ada kupu-kupu. Ada tamu. Bisa kamu tuh gitu kan maksud saya. Udah kebingungan. Jangan-jangan Tamunya mau keluarin, duit apa? Dari ada tamu. Nah, gitu saya dulu Mas. Tamunya Ustadz pilih. Tamunya Ngajakin main catur. tamunya mau duit apa ngasih duit ini? Apa nagih utang? Kayak bunyi dihitungin. Itu namanya tiarok. Nah itu keyakinan itu sudah ada ya sejak di zaman jahiliyah sebelum adanya ajaran Islam ini. Tapi begitu Islam datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya, dalam hadis yang lain tapi nggak ada di sini, apabila seseorang meyakini, dalam tanda kutip meyakini ya, meyakini sehingga ia mengurungkan, membatalkan sesuatu yang kemaslahatan buat dia hanya gara-gara itu, maka itu termasuk bagian dari syirik. Berarti kalau meyakini berarti mengimani dong. Mengimani bukan Iya, mengimani, mengimani. iya, mengimani, meyakini. Mengimani. Misalnya ya kan tadi kan kayak kalau orang dulu kan lempar burung tadi itu. Lah misalnya sekarang apa kayak gitu yang diyakini begitu keluar buka gerbang, ternyata nabrak kucing. Padahal kucingnya nggak apa-apa, kucingnya lari, akhirnya nggak jadi berangkat kerja. Domeli nama juragan. Kamu ini nggak masuk Nah, kan sial kan tuh gua. Nah ini sialnya ya karena nggak berangkat bukan karena kucing. Berangkat. Karena berangkat. Berangkat dong kagak dibangun kagak apa aja. Gitu be. Mau dikaran aja jadi. Dia bilang sih ya. Kalau orang di daerah mertua saya itu masih banyak yang pantangan berangkat ke Jakarta kalau hari itu hari meninggalnya orang tua. Iya masih. Lah misalnya ya kalau cuman bapak emak. Lah misalnya dia bapak, emak, mertua, kakak, adik, satu meninggal Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, satu-satu dia berangkatnya kapan? Oh dia kan. Lah iya selamanya nggak jadi kerja.
Ya apesnya bukan karena itu, apesnya karena nggak kerja itu. Misalnya bapaknya meninggalnya Sabtu, emaknya Minggu, mertuanya Senin, mertua itu kan Selasa, terus kakaknya Rebo. Nah iya, ini kan namanya tiaro, meyakini sesuatu yang bisa menyebabkan sial. Itu nggak boleh dalam Islam. Kayak misalnya punya istri hamil, jangan motong ayam atau jangan motong hewan. Lah kalau lakinya kerjanya tukang potong ayam, Nah itu dia bingung. apakah langsung nunggu bininya lahiran baru kerja? Ya jadi apes beneran nggak kerja. Harus bawa gunting. Harus bawa gunting. Ya orang hamil ngantongin gunting sama bangle. Ya wes saya kan takut sama gunting sama bangle, sekalian pacul aja bawa. Kegedean. Lah ini kan keyakinan yang baru. Takut kuntilanak. Tapi ada benar ini juga, Ustaz. Hah? Apa itu? Burung gagak itu, Ustaz. Orang tua saya. Ya pas kebetulan aja burung gagak lewat. Langsung kebakaran itu. Satu ini ya. Ya kemarin Islamik kebakaran kok nggak ada burung gagak. Malah bisa doain lagi. Ragunan juga tiap hari. Ada ayat ini. Nah, kalau orang kampung ya kalau yang tidak boleh ku meyakini. Kalau hanya sekedar kayaknya. Nah, ya sudah apa-apa. Kok ada kupu dari pagi ini kayaknya ada tamu. Tapi kalau meyakini misalnya Pak Aris ini dari pagi depan rumah kupu belum makan. Pagi-pagi Pak Mansur nyamperin, saya makan-makan, enggak mau ada tamu. Lah kok tahu? Kupu. Padahal tamu belum jelas datangnya, makan-makan udah dia tolak kan. Nah, itu kan meyakini sesuatu yang menyebabkan dia rugi. Kalau dia sendiri nggak tahu itu bener apa enggak. Lah kecuali kalau udah telepon, saya mau datang ya. Nah, ini itu udah jelas loh. Ada tuh aku ngasih tahu Pak Mansur mau datang. Ya Allah, itu namanya tiaro. Lah keyakinan jahiliyah dulu juga yang menyebabkan yang diyakini atau banyak diramalkan membawa apes itu adalah mar'ah, istri. Maka kawin cerai di budaya Arab itu biasa. Bahkan menawarkan istri itu biasa. Misalnya punya kenalan baru, kamu naksir sama istri saya. Nah, yang Pak Mansur bilang tuh yang di apartemen. Ntar saya ceraiin buat kamu. Lah itu biasa. Begitu dikawin, belum sempat berhubungan badan, kemudian dicerai lagi, yuk banyak kasus seperti itu. Ya karena menganggap, waduh, ini bawa sial. Iya, nggak jadi apa. Nah, itu keyakinan dulu orang-orang jahiliyah. Kemudian wal faros, kendaraan. Yaitu tiga hal yang mereka itu meyakini banyak menyebabkan sial atau apes itu tadi. Tapi begitu Islam datang merombak itu semua. Termasuk yang diharamkan oleh Rasulullah itu ya tadi itu meyakini sesuatu yang qila wa qala, hanya berdasar katanya. Anak kecil belum bisa jalan sabet pakai alun. Kata siapa? Katanya, kata orang tua dulu. Jangan duduk depan pintu. Nanti kalau ada yang kelamar nggak jadi. Kata siapa? Kata orang tua dulu. Nah, orang tua yang mana? Padahal dia itu larangan ya, jangan duduk di pintu orang berjalan susah. Ya aslinya itu Pak Haji, aslinya itu. Orang berjalan susah. Makin ditakut-takutin. Apalagi orang tua dulu itu kalau lagi motong ayam, kita anaknya ditakutin jangan makan gerutu. Gerutu apa? Di Indonesia-nya bukan yang ini loh. Rantap loh. Tunggir. Katanya ntar goblok gitu. Malah enak itu. Padahal begitu kita udah gede bisa beli sendiri, ternyata enak. Kayaknya enak paling murah. Makan jeroan juga nggak boleh. Oh iya. Kalau di kampung saya dulu zaman saya kecil, jeroan ikan bandeng. Itu waleran kalau orang kampung saya jangan makan waleran, karena jadinya goblok. Ternyata pahit-pahit enak. Orang pada nyari gituan. Itu namanya tiaro. Tiaro itu meyakini sesuatu akan menyebabkan menjadi sial.
Padahal yo aslinya dalam Islam itu nggak ada istilahnya hari sial, hari apes, enggak, semuanya hari baik. Nah, kalau kita orang perkotaan nih hari baik ini kalau nggak Sabtu ya Minggu. Ya, kalau ngadain acara kalau nggak Sabtu ya Minggu. Terutama apalagi tanggal-tanggal habis gajian, nah, itu hari baik. Nah, kalau nikahin anak pokoknya hitungannya pokoknya kalau habis tanggal gajian hari Sabtu Minggu lah ngadain acara nikahan hari Senin. Enggak ada yang datang. Tengah bulan lagi. Nah, itu. Ini ingkana syu'mu fi syai'in fa bid-dar wal mar'ati wal faras. Keyakinan orang jahiliyah dulu bahwa kesialan itu ada di rumah, ada di istri, dan ada di kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. In ahbabtum, apabila engkau suka atau cinta, ayyuhibbakumullahu ta'ala, dicintai oleh Allah Ta'ala wa rasuluhu dan rasulnya. Bahasa gampangnya begini, kalau pengen dicintai oleh Allah dan rasulnya. Dalam bahasa lain, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan rasulnya. Yang pertama, fa'addu idza tumintum, tunaikan atau tugas kerjakan amanah idza tumintum, ketika diamanahkan kepadamu. Kita laki-laki, suami, amanah kita kan ya istri, anak. Itu kan amanah ya. Bapaknya yang ngurus sampai 20 tahun, 22 tahun, nyekolahin dia, ngongkosin dia begitu gede, kita datang cuman kita tuker pakai 100.000. Dulu mahar berapa Pak? Waktu nikah. Lah iya, umpama lah 1 juta, padahal biaya pendidikannya ada habis berapa itu? Utang. Wes kok banget nih. Oh iya, udah anak dikasih. Makanya kalau punya anak perempuan semua kayak toko kayak warung, ada yang datang samper cocok bawa. Ada datang samper cocok bawa. Apa dia? Yang punya anak perempuan cocok bawa ke Cirebon. Lah iya. Itu kan amanah ketika orang tuanya, walinya angkah tukar. Wazawwajtuka, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya. Itu berarti pelimpahan amanah, pelimpahan tugas. Maka seorang istri ketika suaminya itu sudah mengucapkan qabiltu, maka kepatuhan yang pertama adalah kepada suami, bukan kepada orang tua lagi. Dan berbeda. Makanya ya kita sebagai orang tua, sebagai bapak, ketika kita sudah salaman, qabiltu, tadi wazawwajtuka angkatuka, ya namanya perempuan semua ya Pak Ustaz. Kalau saya cuma aku, Pak Bandi satu, Mbak Selamat satu semua ya. Ya ketika kita mengucapkan itu, kemudian calon mantu udah langsung qabiltu, berarti tugas amanah kita selesai. Amanah pindah ke tangan suaminya. Nah kita dulu ya begitu kita salaman sama mertua, ya. Saya terima nikahnya si ini namanya siapa? Zainab binti Parmin dengan mas kawin 100.000 tempo. Ngutang dong. Nah, iya ngutang. Oh 100.000 aja ya tempo. Yang penting kan istri ridho kan ya, mertua ridho kan beres. Iya. Itu berarti udah pelimpahan amanah. Amanah yang dulu mungkin 20 tahun dipegang oleh bapaknya, begitu detik itu juga udah berpindah ke suaminya. Kalau dulu ya ke kita, dari mertua kita ke kita, udah. Kepatuhan seorang istri ya kepada kita, pada suami, bukan kepada orang tua lagi. Makanya kalau pepatah orang Jawa dulu, swarga nunut neraka katut. Nah, orang ngerti weh. Orang ngerti. Bukan. Orang ngerti gue swarga nunut neraka katut.
Nyari di Google Translate. Swarga nunut neraka kantuk. Pak Haji nggak ngerti Pak Haji. lagi dah. Saya tambah tag lagi paham aja deh. Artinya seorang istri ketika udah diserahkan oleh walinya kepada suaminya, ya wis mau enak mau enggak mau sengsara ya wis ikut suami. Kita misalnya sebagai orang tua ya enggak boleh cawe-cawe. Cawe-cawe apa ya? Ikut campur. Begitu kita pasrahkan ya udah terserah mau dibawa kemana kek. Oh urusan selesai tugas saya udah. Tanggung jawab nanti di akhirat udah selesai di situ. Pindah ke kita. Nah, seorang istri, seorang perempuan nantinya arahnya kemana 100% tanggung jawab kita. Maka di Qur'annya kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu bertanggung jawab terhadap istrinya. Itu amanah tadi itu. Orang yang dicintai oleh Allah itu dan Rasulnya diantaranya orang yang amanah, orang yang amanah. Aslinya enteng tapi aslinya berat. Itu kalau kita diamanahi salam. Itu abot tuh. Kalau barang kita begitu misalnya ada orang nitip barang, kita keingetan, oh iya ini titipan Pak Satroyani. Kita keingetan, coba kalau dititipin salam. Itu lupa. Ya kan? Misalnya kan kita ketemu siapa yang dulu udah lama nggak ketemu, nanti titip salam ya ke Pak Didi. Kita bilang iya. Maka kewajiban kita menyampaikan salam ke beliau. Kalau enggak, kita masih bertanggung jawab keamanahan salam itu. Ya dosa, sebelum disampaikan dosa. Cepet-cepet sampein. Iya, kita menerima salam itu hukumnya sunnah. Misalnya, Pak titip salam ya Pak Didi. Aduh, mohon maaf, saya jarang ketemu. Selesai tugas kita. Tapi kalau siap, wajib. Itu barang enteng tapi abot. Barang enteng tapi berat loh Pak Didi itu ya. Ya kalau barang kan kelihatan kan. Misalnya kita ada kacamata, ntar titip ya. Asal kita melihat kacamatanya, oh iya ini titipan. Lah tapi kalau salah, sering lupa itu. Padahal sama-sama amanah. Makanya kita menerima amanah itu hukumnya sunnah, tapi menyampaikan amanah itu hukumnya wajib. Kita menolak amanah enggak dosa, tapi tidak menyampaikan amanah itu ya dosa. Kita menolak misalnya dititip, titip salamnya ke Pak Haji Sa. Aduh, mohon maaf. Saya orangnya pelupa. Beres, selesai. Kalau ditawar gitu mau apa, San? Iya ya, kalau gue ingat ya gitu. Lah, nawar tuh. kayak kalau enggak sekalian enggak kan. Sama kayak kita itu. Ini, ntar hadir di acara di rumah, insya Allah. Insya Allah jalan. Kadang kan orang pada nanya insya Allahnya iya apa kagak. Lah iya makanya, karena insya Allahnya orang Indonesia itu udah nggak bisa dipegang. Insya Allah iya apa kagak nih. Bingung nih. Insya Allahnya iya, apa insya Allah enggak nih? Tapi mendingan insya Allah tak? Mendingan insya Allah, orang nyari aman insya Allah itu orang nyari aman itu. Misalnya kita gak enak sama yang nitip, misalnya Pak Haji nitip salam ke kita. Wah saya bilang enggak enak. Kita bilang insya Allah kepada dalam hati kalau ingat. Itu barang sepele. Kalau orang Jawa bilang sepele jadi gawe. Orang nitip salam. Nah, kalau nitip barang sih bisa kelihatan barangnya nitip salam. Wah sabot ya abot. Kalau memang kita rasa enggak ini, ya mending aduh mohon maaf. Jarang ketemu saya sama dia. Yang repot itu kan kenal teman kerja itu teman sekantor seruangan. Titip salam ya lah. Mau bilang enggak, tadi udah kadung bilang teman sekantor. Mau bilang iya kalau ketemu orangnya sering lupa. Kadang juga udah ngobrol mau ngomong dapat salam dari itu. Itu kayaknya kadang mulut tuh ya bot barang-barang nggak kelihatan ini kan. Padahal itu amanah, sama-sama amanah. Sekali lagi, kita menerima amanah itu hukumnya sunnah, tapi menyampaikan amanah hukumnya wajib. Kita menolak amanah tidak dosa, tetapi tidak menyampaikan amanah itu yang dosa.
Makanya kan di antara sifat para rasul yang wajib bagi rasul itu kan kalau di Aqidatul Awam yang dia paling anak-anak di musola itu kan arsala anbiya adabi fatona bisidqi wat tablighi wal amanah. Di antara sifat wajib bagi rasul di antaranya adalah amanah. Lah amanah yang dibebankan para rasul yaitu menyampaikan dakwah ini. Amanah. Sebentar lagi ini banyak orang rebutan pengen dapat amanah. Sampai ada yang rela jadi penunggu pohon. Iya kan? Pohon bagus-bagus dipakuk mukanya dia jadi penunggu pohon. Janjinya merakyat. Apalagi janjinya nanti amanah. Oh, amanah. Begitu jadi Tile aja udah ngarang lagu. Anies bukan adil, alhamdulillah gitu lah. Maka ya bedanya pil KB sama pilkada kan itu. Iya. Pil KB itu kalau lupa jadi, kalau pilkada kalau jadi lupa. Tapi banyak upaya. Banyak upaya. Nanti kalau saya jadi kalau amanah pada rebutan sebentar lagi. Jangan halus semua tenang. Halus Pada bolong-bolong. Fa'atu idza tumintu. Tunaikan kalau diberi amanah. Wasduku idza haddastum. Wah ini yang abot ini. Jadi walinya Allah, kekasihnya Allah dia abot. Wasduku dan jujurlah idza haddastum apabila berbicara. Nabi Ibrahim itu bohong cuma berapa kali saja, sekali, 2 kali atau sekali, itu pun menyesalnya seumur hidup. Kita kadang sehari nggak hitung. Imam Bukhari ketika beliau akan meriwayatkan hadis itu dia datang ke seseorang yang konon katanya orang itu ahli hadis. Beliau udah jalan ratusan kilo. Mungkin misalnya seandainya Imam Bukhari itu tinggalnya di Bekasi sini, dengar kabar bahwa hadis ini untuk nyari satu hadis saja beliau itu jalan ratusan kilo. Ya mungkin dari sini ke Surabaya. Begitu nyampe ke Surabaya, beliau kan nggak langsung nyamperin orangnya, tanya-tanya dulu, Pak kenal dengan yang namanya Pak ini? Oh iya itu rumahnya. Begitu nyampe ke situ, ke orang yang dituju itu, orang itu lagi bohongin ayam. Kita kan sering bohongin ayam ya. Kita mau nangkep ngejar-ngejar nggak bisa. Akhirnya ayam kita bohongin pakai jagung. Kasih kelongsong. Kalau kita balapan lari kan kalah sama ayam betul. Wah, akhirnya ayamnya dibohongin. Mau ditangkap tapi lempari jagung dulu. Dilihat kita jauh nama Imam Bukhari. Wah, ini nggak masuk. Nama ayam aja tega bohong apalagi sama orang. Gak jadi tuh balik pulang. Saking sikohnya, sikoh itu apa ya? Telitinya Imam Bukhari untuk meriwayatkan hadis. Maka kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wah itu udah lewat penelitian yang panjang. Misalnya hadis itu kan mata rantai. Misalnya ya umpama, ini Rasulullah pertama yang ngomong, kemudian ke sini, terus sampai ke sini. Ini umpama Imam Bukhari-nya itu Pak Haji Isa. Beliau dengar bahwa hadis itu dari Pak Pardi. Padahal Pak Pardi rumahnya Purworejo sono. Nyari ke Purworejo, begitu nyampe ke Purworejo kok lagi Pak Pardi lagi ngibulin ayam tadi. Gak jadi balik pulang. Saking telitinya Imam Bukhari. Luar biasa. Kalau kita kan tinggal enak nyari hadis tinggal plak di Google banyak. Sekarang itu nyari referensi paling gampang. Kadang saya kalau mau ngisi pengajian itu dari rumah asal berangkat saja. Begitu nyampe tempat kadang tak panitia atau pengurus Pak nanti temanya ini. Nah, kita kalau dulu mah repot buka-buka kitab. Sekarang di HP asal ada waktu 10 menit aja cukup buat belajar. Betapa mudahnya sekarang. Nah, kalau dulu ulama dulu kan perjuangannya luar biasa ya Imam Bukhari. Nah sekarang tinggal makan, ada orang yang kembali ke Quran. Mau coba iso kembali ke Quran.
Ada yang juga gitu. Oh, ngoco ora iso kembali ke Quran yo. Oh, ini udah dimasak sama ulama, ini tinggal makan. Kok reko-reko. Wasduku idza haddastum, berbicara yang jujur. Kalau umat terdahulu waktu itu ada saya kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, Syarafu Ummati Muhammadiyah. Itu kalau umat zaman terdahulu ketika ia berbohong, itu kayak film Pinocchio itu. Pinocchio itu kan sekali bohong, hidungnya tambah panjang. Kebohong lagi, panjang lagi. Lah umat terdahulu itu di kitab Syarafu Ummati Muhammadiyah itu ada gambaran ketika umat terdahulu melakukan perbuatan dosa. Itu pagi harinya, misalnya dia dosanya malam, pagi harinya otomatis warga sekitar tempat tinggalnya tahu. Misalnya malamnya kok habis acep. Padahal di acep-acepnya di sono, di mana Riz? Oh, Pak. Kok tahu ramah malam ya Pak? Ada begitu pula. Pos kota itu. Padahal umat tuh nggak ada yang tahu itu. Begitu paginya langsung secara otomatis orang itu langsung tahu. Kalau umat Nabi Muhammad, aibnya umat Nabi Muhammad dimintakan kepada Allah untuk ditutup. Maka sungguh naiblah ketika aib kita ini sudah ditutup oleh Allah, malah kita sendiri yang bercerita. Oh, itu termasuk dosa paling besar. Nah, kan ada hadis Rasulullah bunyinya begini. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku yang melakukan dosa dan ia menyembunyikan dosanya itu, kemudian ia bertobat dari dosanya itu, akan diampuni oleh Allah. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang justru dengan bangga bercerita tentang dosanya itu. Makanya kalau misalnya kita dulu punya aib yang nggak pengen diketahui orang, jangan diceritakan ke siapapun, apalagi ke anak, tambah bahaya lagi. Misal kayak begitu tuh khawatir deh. Apalagi ke anak, jangan, pokoknya jangan. Walaupun kadang yos, kalau ada peribahasa katanya buah itu jatuh nggak jauh dari pohon. Makanya kalau anak kita kok begitu, just tinggal lihat bapaknya. Kalau nggak maknya. Makanya kalau kita punya rahasia yang itu aib, terus jangan ceritakan ke anak. Bahaya. Misalnya bapaknya dulu pokoknya playboy cap waktu, pokoknya sehari itu pacar bisa ganti 3 kali umpama ya. Aduh, enggak sekali. Umpama kok. Lah kemudian begitu anaknya beranjak SMA diceritain. Nah, bapak dulu itu anaknya si itu pernah saya pacarin semua. Begitu anak kan dalam batin, bapak sehari 3 kali, saya harus sehari 5 kali. Nah, iya, maka kalau punya aib, punya apa, so jangan cerita ke anak. Nah, kalau kita melihat kelakuan anak kita, ya tinggal ngelus dodo ya. Makanya kalau kita lagi ngomelin anak, itu kadang kan mulut saya omelin wong saya dulu ya begitu. Kaca dulu dah, ngomelin kaca dulu. Ya Allah, hadis Rasulullah itu tadi itu yang perlu kita pegang. Kullu ummati mu'afan illal mujahidin. Setiap umatku yang melakukan dosa dan dia menyembunyikan dosanya itu, kemudian ia bertobat dari dosanya itu, akan diampuni oleh Allah, kecuali mujahir. Mujahir itu bukan mujair. Bukan mujahir. Mujahir itu orang yang bangga bercerita tentang dosanya. Baru minum 11, kalau minum sloki, baru minum sloki dan dia saya dulu 1 kerak, nggak terasa tuh. Oh, itu namanya mujahir.
Terus pokoknya sebisa mungkin kalau memang kita punya aib jangan diceritakan, apalagi ke anak. Bahaya. Wasduku ida haddastu. Wah, ini memang berat, tiga-tiganya berat semua ini. Wa ahsinu jiwara man jawarakum. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Jiwa roman jawarakum, seseorang yang menjadi tetanggamu, alias berbuat baik dengan tetangga. Waktu itu berarti apalagi tetangganya yang usil kayak Chris. Semoga-moga tetangga kita orang baik semua ya. Amin. Kalau teman kita bisa milih, tetangga kan nggak bisa milih. Kita kelewat. Lah kalau temen kan kita bisa milih kan, kita bisa milih temen siapa yang kita temenin orang. Teman kan tetangga kita nggak bisa milih. Kecuali kalau ada orang Betawi itu misalnya yang juragan tanah gitu dia, anaknya dibikinin rumah ngumpul semua, ya bisa milih tetangganya, wong saudaranya semua. Tapi kalau kayak kita ini kan tetangga nggak bisa milih. Lah iya, kalau temen sih bisa milih. Tetangga nggak bisa milih. Loh, makanya Rasulullah sampaikan orang yang pengen jadi walinya Allah, kekasih Allah itu orang yang bisa berbuat baik terhadap tetangga. Bahkan menjadi ukuran iman loh berbuat baik terhadap tetangga itu. Di hadis yang terkenal itu kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Orang ukuran iman pada Allah pada hari akhir itu dia bisa berbuat baik terhadap tetangga. Kadang kita yes ya namanya orang hidup ya pasti lah, yang mulus-mulus ya nggak ada, ya pasti ada. Tapi itulah tantangan. Bahkan saya dulu pernah ada pesantren itu ngadu tembok sama pesantren itu tempat judi biliar. Ngadu tembok, terus pokoknya pesantrennya ada sono, itu tempat biliarnya ada sono. Ya kayak sini lah misalnya di rumah saya, terus yang belakang rumah saya itu tempat judi biliar. Yo sama-sama rame, pesantrennya rame, tempat judi biliar yo rame. Nah satu hari saya pernah berkunjung soal ke rumah kiai tersebut. Saya nanya, Kiai, punten mohon maaf nih Kiai, ini karena saat itu menurut saya kok janggal. Ini pesantren tempat dalam tanda kutip jalan ke arah surga. Nah belakang adu tembok, satu tembok. Lah kok tempat judi? Jawaban dia apa? Itu sunatullah. Sunatullah itu ya udah memang ketentuan Allah dari zaman Nabi Adam memang begitu. Loh kok bisa Kiai? Beliau contohkan begini, ada Ibrahim, ya ada Namrud, ada Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, ada Sembara, ya ada Malampir. Lah iya. Lah kalau cuma adanya Sembara biar sakti kayak apa, kalau Malampir nggak ada kan ilmunya nggak kepake. Lah itu. Nabi Muhammad biar sabarnya kayak apa, kalau nggak ada Abu Jahal kan nggak teruji kesabarannya. Nabi Musa biar pinter kayak apa, nggak teruji kepinterannya kalau nggak ada Firaun. Lah kadang kita itu ya diuji ya bisa jadi sama istri, sama anak, sama tetangga, sama kakak, sama adik, sama mantu, sama saudara. Lah kesabaran kita itu baru terlihat benar-benar sabar ketika istrinya kayak di sinetron itu dia. Kayak sinetron Indosiar itu, lakinya ke musola, bininya ke diskotik. Iya sinetron Indosiar itu. Itu kan gambaran kan ya. Paling lagunya apa tuh? Itu kalau terakhir itu bininya ketabrak truk mati, ditangkap sama lakinya itu baru. Kan dia ngomong, Pak maafin aku ya. Ya Allah, sunnatullah. Dan ada hadis udah lewat di kitab ini, cuma di awal-awal itu ada bunyi hadis begini. Azhadun nas lil alim ahlu wa jironu. Tantangan bagi kebaikan seseorang itu adalah ahlu keluarganya, wa jironu dan tetangganya. Tantangan itu datang dari keluarga dan dari tetangga. Nabi
Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya, Nabi Lot diuji dengan istrinya. Jadi sekarang ajar apa yang dulu diazab oleh Allah umatnya Nabi Lot, sekarang malah ada yang mempromosikan laki sama laki, wedon sama Resmikan lagi ya. iya minta diresmikan. Kadang kalau bahasa kasarnya saya ya, hewan yang najis mughaladhah itu kan anjing sama babi. Iya. Babi sebabinya babi dikawinin sama laki nggak mau gitu. Laki sama laki nggak mau kan? Iya, nggak mau. Anjing seanjing-anjingnya anjing. Anjing seanjingnya anjing nggak mau dikawinin laki sama laki. Ayam Ayamnya aja. laki sama laki mau mendingan berantem ya sampai mati. Lah orang kok lo ya Berkeleng. dan perilaku itu ternyata bisa nular. Dulu saya di tempat saya itu Yunus orangnya kenal baik. Pertama kali punya grup Marawis itu vokalnya dia, suaranya bagus, orangnya gagah gede tinggi. Ya karena pergaulan lama-lama ngontek. Entah lebaran berapa tahun yang lalu ketemu sama saya, pas lagi jalan manis, Pak Ustaz. Tangannya ngetril. Saya gini, kok kamu bisa jadi begini, ceritanya gimana? Biasa tangan. Teman baiknya sama Yunus itu. Ya Allah, kok bisa jadi begini gimana? Gara-gara pergaulan. Dulu sempat kerja di di pelabuhan, tapi entah begitu putus, kemudian entah kemana, tiba-tiba nongol kok, aduh melambai. Nanti mau kali kok harus ngondek. Paginya Tono, malamnya Tini. Ini, aduh, siangnya Yanto, malamnya Yanti. Jangan. Siangnya Royani, malamnya Royana. Yanti. Aduh, pasnya. Ya Allah. Wa ahsinu jiwara man jawarakum. Tantangan terberat yang tetangga ya. Nah, itu ya dialami oleh para nabi-nabi dulu, orang-orang hebat dulu. Dan dulu waktu saya pertama dengar hadis itu, ya tanya ke teman-teman. Maksudnya ketika dia nyantri di satu pesantren, itu biasanya tantangannya ya nggak jauh dari pesantren itu. Yang musuhi pesantren biasanya ya orang deket-deket yang sekitaran pesantren itu. Biar pesantren terkenal sekalipun santrinya puluhan ribu, malah kadang orang yang rumahnya dekat pesantren itu gak ada yang nyantri di situ. Kadang malah musuhi. Lah ya tadi udah sunnatullah. Dan tadi saya bilang pesantren belakangnya tempat judi biliar. Itu kan sunnatullah, yang ngaji orang jauh-jauh, yang dekat main biliar. Ya di mana-mana itu. Sunnatullahnya memang begitu. Ya tadi lah ada Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Nah ini in ahbabtum ayyuhibbakumullahu ta'ala wa rasuluh. Kalau pengen menjadi walinya Allah yang dicintai, wali itu kan yang dicintai. Itu syaratnya 3 tadi itu. Tunaikan amanah, bicara jujur dan baik terhadap tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lagi. Ini stata'tum an tuksiru minal istighfar faf'alu. Fa innahu laisa syai'un anjaha indallahi ta'ala wa la ahabba alaihi min. Ini stata'tum apabila kalian mampu an tuksiru untuk memperbanyak minal istighfar sebagian dari istighfar. Faf'alu maka kerjakan. Kalau memang kita mampu, maka yang kita perbanyak adalah istighfar. Rasul itu kan yang dosanya udah juga ada dosa, beliau itu maksud. Itu pun beliau beristighfar dalam sehari ratusan kali. Maksud kita cuma habis sholat 3, kalau 3 kali 5, 15.
Yaitu baru istighfar. Kadang mulaikum langsung apalagi kerjanya siang, kerjanya apa sholatnya beruberan sama jam istirahat kerja ya. Yes. Ya di sela-sela kegiatan lain istighfar. Istighfar itu enggak butuh syarat harus menghadap kiblat, harus dalam keadaan suci. Ya terbaik sih memang dalam keadaan suci. 100 nikmat. Kalau saya pribadi kalau pas lagi ngimami ya istighfarnya segitu-segitu aja. Tapi kalau saya jadi makmum ya wiridan saya dari awal sampai imamnya doa ya cuma istighfar kok. Astagfirullahaladzim. Imamnya doa saya baru berdoa. Yaitu kalau saya, kalau kadang ada yang nanya, Ustaz amalan apa? Amalan saya cuma 2. Kalau nggak sholawat istighfar. Kalau saya lagi naik kendaraan di jalan keluar rumah saya, kalau ingat rumah demi lupa ya. Iya. Yang penting lupa itu paha sunatullah gitu. Sunatullah manusiawi ya. Apa ya? Ya kalau lagi ingat ya, kalau pas lagi iman naik dari rumah dari sini misalnya ke Priok, Sallallahu alaihi wasallam, kadang pakai ceprekan, ya dapat mah 300-400 sudah dapat dari sini ke Priok. Kalau lagi ingat, kalau lagi lupa kadang yang dipakai. Sallallahu alaihi wasallam. Ketemu di pos itu ketemu kumis, oh ya lupa. Ini kumis. Kadang ketemu siapa kan di jalan, langsung tetet. Lupa sampai tempat baru, oh iya lupa, udah dipencet-pencet. Gara-gara kumis nih. Oh nyalain kumis, semua salah kita kok. Ya Allah. Ini satatum untuk siru minal istighfar. Kalau mampu yang diperbanyak oleh kita itu ya istighfar. Kita itu sewaktu-waktu yuk dosa ya. Kadang kita itu awalnya ngobrol baik-baik, lama-lama yuk ngejelek-jelekin orang ya. Makanya yuk istighfar banyak. Fa innahu laisa syai'un, karena sesungguhnya tidak ada anjaha yang lebih membawa kesuksesan indallahi di sisi Allah Ta'ala wala ahabba alaihi minhu, dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah minhu dibanding dengan istighfar. Saya itu ada kitab namanya Kaifa Takunu Ghaniyyan. Itu salah satunya membahas tentang istimewanya istighfar. Itu ada seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri. Ini saya udah pernah saya sampaikan ini. Ketika ada yang datang pertama yang nanya ngeluh tentang pertaniannya yang gagal panen karena lama nggak turun hujan. Kemudian yang kedua ada yang datang udah lama berumah tangga nggak punya anak. Terus ada lagi yang datang ekonominya seret, ekonominya sulit, terus pokok usaha ini gagal, itu gagal, ini gagal terus. Lama Imam Hasan Al-Basri 3 pertanyaan dari 3 orang yang berbeda itu jawabannya sama, istighfar. Lah akhirnya 3 orang ini protes. Lah ini obat misalnya penyakit beda-beda kok obatnya sama. Ada yang datang sakit perut, budrek. Datang sakit kepala, budrek. Ada datang sakit pinggang, budrek. Oh lama-lama dokter disebut dokter budrek. Lah ini Imam Hasan Al-Basri awalnya diprotes. Ya ini saya permasalahannya panen gagal kok istighfar. Yang itu rumah tangga punya anak kok istighfar. Yang itu ekonominya susah kok yo istighfar. Kemudian Imam Hasan Basri membacakan Quran surah Nuh. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum midrar dan seterusnya. Nah itu istighfar. Yes. Kayak kita orang-orang awam kayak begini ya, yang tiap hari nabung dosa ya istighfar. Syukur-syukur yang sayyidul istighfar yang terbaik, yang dulu anak-anak kadang di musola sering baca. Allahumma anta rabbi. Sering kan anak pada baca itu kan?
Nah itu sayyidul istighfar, itu istighfar yang paling baik itu. Allahumma anta rabbi, lagunya malah gak bisa ya, anak-anak yang bisa. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya dulu sering dengar masih Fadil gitu. Kalau pas baca itu enak ya, Fadil dan Nabi. Allahumma anta rabbi, gimana? Yang bisa? Pak Fadil kan bisa lagunya. Itu sayyidul istighfar, itu istighfar yang terbaik yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya istighfar yang cekak aus, ringkas, astagfirullahaladzim. Kalau saya itu astagfirullahaladzim, tak berapa kali nggak itu. Pokoknya kalau imamnya wiridannya lama ya bacanya banyak, kalau imam wiridannya bentar ya dikit. Kalau imamnya angkat tangan, ya saya baru selesai ikut angkat tangan. Kalau saya, tapi kalau jadi imam yo istighfarnya yo umumnya 3 kali ikut 3 kali. Dan kalau kebanyakan itu gurundul ngomongnya. Ibarat waktu. Tengok habis. Amin. Amin gitu pakai anak-anak enggak ada Mau sallallahu ala Muhammad. Mau ditinggal kasihan. Kan dari nembok kan kuping kelihatan. Lah makanya kalau saya ngimami kalau wiridan madep ke belakang tadi, itu kadang ada orang yang sungkan. Iya. Mau balik dilihatin. Makanya saya kalau ngimamin assalamualaikum langsung puter balik saya liatin atu-atu. Ya absen. Kadang ada yang udah mau berdiri nggak jadi. Saya perhatiin. Nuhun kepada gua lagi. Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Wallahu a'lam bishawab. Gitu aja Pak Haji. Nah, Pas astagfirullahaladzim masuk belakang. Kalau saya ngomong khusyuk, mau masuk belakang sambil ngontrol. Kalau saya nunggu Pak Haji, anak saya nggak bisa masuk sekolah. Sampai sono udah jam